warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fazza Nuraini Mursali. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Brahmana. C.C. Van Leeuwen berpendapat bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Kedatangan mereka diduga atas undangan para penguasa lokal yang tertarik dengan agama Hindu. Sebelum kembali ke India, kaum Brahmana kerap meninggalkan kitab Weda sebagai hadiah bagi raja di Nusantara. Namun, teori ini memiliki kelemahan. Pertama-tama, Raja Indonesia tidak mungkin dapat mengerti satu kitab Weda tanpa dibimbing oleh kaum Brahmana. Kedua, menurut ajaran Hindu kuno, seorang Brahmana dilarang menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya. Yang kedua, teori kesatria. Merujuk e-book berjudul Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, karya Johann Ary Makmur. Salah satu teori yang terkenal adalah teori kesatria. Teori ini dipelopori oleh C.C. Berg dan J.C. Moyes. Keduanya berpendapat bahwa pembawa dan penyebar budaya Hindu ke Indonesia adalah golongan ksatria atau bangsawan. Pendapat ini didasarkan pada sifat petualangan yang dimiliki oleh para ksatria. Terjadinya perang saudara di India membuat para ksatria terpaksa melarikan diri ke Indonesia. Kemudian, mereka mendirikan kerajaan yang berbudayakan Hindu untuk pertama kalinya di Nusantara. Yang ketiga, teori Waisya. Teori Waisya menyatakan bahwa golongan Waisya yang punya peran besar dalam penyebaran agama dan budaya Hindu-Buddha. Hal ini diutamakan oleh Profesor N.C. Krom. Ia berpendapat golongan yang terdiri dari pedagang, petani, dan pemilik tanah tersebut sudah mengenal agama Hindu-Buddha. Selain berdagang, kedatangan golongan Waisya juga memperkenalkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat Indonesia. Golongan ini diyakini hanya tinggal sementara waktu, tetapi juga yang menetap lalu menikah dengan penduduk Nusantara. Yang keempat adalah teori Sudra. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Faber. Menurut teori ini, masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkasta Sudra. Menurut Faber, golongan berkasta Sudra atau pekerja keras ini menginginkan kehidupan yang lebih baik dengan pergi ke daerah lain, salah satunya adalah Indonesia. Selain itu, kaum Sudra keluar dari India dan datang ke Indonesia karena ingin mendapatkan kedudukan dan lebih dihargai. Namun, teori yang satu ini menimbulkan kontroversi sebab kaum Sudra terdiri atas kelompok dengan derajat terendah sehingga tidak layak menyebarkan agama Hindu. Yang terakhir adalah teori arus balik. Teori arus balik dicetuskan oleh F.D.K. Bosch untuk menyangga teori Waisya dan ksatria. Menurut Bosch, masyarakat Indonesia memiliki peranan dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu dan Buddha. Interaksi masyarakat Indonesia dengan orang-orang India membuat mereka belajar agama Hindu-Buddha di tempat yang disebut Sangha setelah belajar bahasa Sanskerta, kitab suci sastro, dan budaya tulis. Penduduk Indonesia kemudian mendalami agama Hindu-Buddha di India. Lalu, mereka kembali ke Nusantara untuk mengembangkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat Indonesia. Teori ini didukung dengan prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Balaputradewa dari Sriwijaya meminta Raja India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat belajar bagi para tokoh Sriwijaya. Adapun kerajaan yang menerima corak budaya India adalah Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Mataram kuno, Majapahit, dan kerajaan yang ada di Bali. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.